Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin terkait mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Yang pertama yaitu biografi hasil temuan para ilmuwan Islam di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sains atau IMTEK. Yang pertama, Ibnu Sina atau yang dikenal di dunia barat dengan nama Avicenna, mungkin adalah nama ilmuwan terbesar dalam dunia Islam. Dia adalah seorang polimatik di mana ia menguasai ilmu fisika, astronomi, filsafat dan beberapa lainnya. Ia sendiri paling terkenal dalam dunia medis dan dinobatkan sebagai bapak medis modern. Deretan karya-karya yang dibukukan adalah The Book of Healing yang merupakan ensiklopedia filosofis dan ilmiah, serta The Canon of Medicine yang merupakan ensiklopedia medis. Buku The Canon of Medicine sendiri merupakan buku wajib di kampus-kampus era medieval dan digunakan hingga abad ke-17. Bahkan beberapa universitas papan atas masih menggunakannya hingga sekarang. Dalam bidang filsafat, dia juga menulis soal filosofi Islam dengan subjek ilmu pengetahuan seperti logika, filosofi moral, dan juga metafisika. Kemudian yang kedua, perspektif Islam tentang IMTEK. Dalam pandangan Islam, IMTEK juga digambarkan sebagai cara mengubah suatu sumber daya menjadi sumber daya lain yang lebih tinggi nilainya. Hal ini tercover dalam surah Al-Rasyad ayat 11, yaitu sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Al-Quran telah mendorong manusia untuk berteknologi supaya kehidupan mereka meningkat. Upaya ini harus merupakan rasa syukur atas keberhasilannya dalam merubah nasibnya. Dengan perkataan lain, rasa syukur atas keberhasilannya di mana investasikan dengan mengembangkan terus keberhasilan itu, sehingga dari waktu ke waktu keberhasilan itu akan selalu meningkat terus. Kemudian yang ketiga, ilmu agama dan budaya, perspektif bahasa Indonesia. Ilmu adalah pengetahuan tentang bidang tertentu yang dibuat secara sistematis. Jika dipandang secara holistik, maka ilmu adalah kumpulan pengetahuan berdasarkan sumber dan teori yang telah disepakati bersama. Agama merupakan segala sesuatu yang didapat atau bersumber dari Tuhan, sedangkan kebudayaan merupakan segala sesuatu yang diciptakan atau produk ciptaan rasa kerasa dari manusia. Meskipun berbeda agama dan kebudayaan, tetaplah dikaitkan dan memiliki relasi yang kuat. Relasi antara agama dan budaya itu agama menggambarkan ajaran salah satunya melalui budaya, dan kebudayaan membutuhkan agama untuk melestarikannya. Agama tidak serta-merta menghapus budaya dalam masyarakat yang beberapa memang tidak sesuai dan bertolak belakang dengan nilai-nilai agama. Dalam bidang muamalah, umat Islam dalam berkehidupan harus selalu menghargai beberapa kearifan lokal yang tidak melanggar syariat Islam dan wajib meluruskan manakala bertentangan dengan syariat Islam, sehingga kearifan lokal tetap harus tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak sebaliknya. Kemudian yang keempat, integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Integrasi ilmu pengetahuan sains dan agama Islam memanglah memiliki sudut pandang yang berbeda. Namun dalam hal ini, keselarasan antara kebudayaan haruslah ditingkatkan karena keduanya memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan kemajuan sebuah bangsa. Agama merupakan pedoman atau tata cara atau petunjuk melalui aturan di dalam kitab suci, di mana dalam ilmu pengetahuan sains yang berorientasi pada interaksi komunikasi yang ada di dalam masyarakat. Keduanya tentu memiliki hubungan di mana berintegrasi pada perilaku, moral, etika, dan kemasyarakatan. Kemudian yang kelima,
Maksud dari slogan ilmu untuk ilmu yaitu barang siapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya. Keenam, akibat yang ditimbulkan dari pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Pemisahan agama dan ilmu pengetahuan sebenarnya bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Sebab tujuan pendidikan adalah melahirkan generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Konsep adat terhadap ilmu dengan tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu akhilia. Konsep adat terhadap ilmu yakni ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu itu tidak boleh dikotomi terpisah antara agama dan ilmu hukum, ilmu kedokteran dan ilmu yang lainnya. Islam tidak memisahkan antara ilmu agama dan geografi. Sebagaimana penjelasan dalam Al-Quran, tujuan pendidikan nasional adalah untuk melahirkan manusia-manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Karena hanya pendidikan seperti ini yang akan melahirkan manusia yang bermanfaat di segala bidangnya, baik di kedokteran, hukum, dan lainnya. Kemudian yang ketujuh, perbedaan antara ilmu bebas nilai dan tidak bebas nilai. Ilmu tidak bebas nilai, ilmu itu selalu terkait dengan nilai-nilai perkembangan. Ilmu itu selalu memperhatikan aspek nilai yang berlaku. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Ilmu bebas nilai mengemukakan bahwa antara ilmu dan nilai yang tidak ada kaitannya, keduanya berdiri sendiri. Menurut pandangan ilmu bebas nilai dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, kita boleh mengeksplorasi alam tanpa batas dan tidak harus memikirkan nilai-nilai yang ada, karena nilai hanya akan menghambat perkembangan ilmu. Kemudian yang kedelapan, perlunya akhlak Islam dalam penerapan Imtek. Al-Qadri mengemukakan terkait dengan pentingnya akhlak Islam dalam pengembangan ilmu, bahwa akhlak Islam yang harus diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah rasa tanggung jawab di hadapan Allah. Rasa tanggung jawab di hadapan Allah, sebab ulama merupakan pewaris para anbiya. B. Amanat ilmiah. Sifat amanah merupakan kemestian iman termasuk ke dalam moralitas ilmu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Kemudian C. Tawadu. Salah satu moralitas yang harus dimiliki oleh ilmuwan ialah tawadu. Orang yang benar-benar berilmu tidak akan diperalat oleh ketertipuan dan tidak akan diperbudak oleh perasaan ujub mengagumi diri sendiri, karena dia yakin bahwa ilmu itu adalah kelaksana lautan yang tidak bertepi, yang tidak ada seorang pun yang akan berhasil mencapai pantainya. D. Isab. Perasaan mulia yang merupakan fadilah paling spesifik bagi kaum muslimin secara umum. Isa ini di sini ada perasaan diri mulia ketika menghadapi orang-orang yang takabur atau orang yang berbangga dengan kekayaan keturunan, kekuatan atau kebanggaan lain yang bersifat duniawi. Mengutamakan dan menerapkan ilmu. Salah satu moralitas dalam Islam adalah menerapkan ilmu dalam pengertian bahwa ada keterkaitan antara ilmu dan ibadah. Penyebaran ilmu adalah moralitas yang harus dimiliki oleh para ilmuwan. Mereka berkewajiban agar ilmu tersebar dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang 9, ayat qauliyah dan kauniyah. Ayat ini berasal dari ucapan yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita jumpai di dalam kitab suci Al-Qur'an. Contohnya adalah kitab sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk bersabar ketika kita ditimpa suatu masalah. Adapun ayat kauniyah berarti ilmu Allah Subhanahu wa taala yang berupa alam semesta dengan seluruh hukum yang menyertainya. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 13 ayat 3, dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya.
contoh fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, misalnya peristiwa alam, sosial dan sebagainya. Kemudian yang 10, tinjauan pencipta manusia serta klasifikasi potensi dasar manusia telah dijelaskan dalam Quran surah Syariat. Allah berfirman, Dia menciptakan manusia dan jin semata-mata agar mereka beribadah kepada Allah. Menciptakan manusia bukan hanya untuk sekedar tidur, bekerja, makan maupun minum, melainkan untuk melengkapi bumi ini dan beribadah kepadanya.